Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seragnas akan kembali lagi untuk membahas tentang topik pendalaman OSN Geografi ya awal tahun ini untuk belajar kalian. Ya, di sini saya akan mulai di topik meteorologi, klimatologi yaitu perbedaan insolasi. Ini pernah ada di soal tahun berapa ya di simulasi. Nah, mudah-mudahan nanti kalau muncul kalian ingat ya topiknya. Nah, saya akan coba bahas dari konsep awal tentang insolasi. Silakan kalian siapkan buku catatannya karena kalau pejuang OSN itu harus catatannya banyak ya. Kalau hanya mengumpulkan PowerPoint, hanya melihat aja, dia hanya satu kali langkah. Tapi kalau banyak catatan, mencatat di kelas ya ketika belajar, maka kalian rekaman memorinya lebih bagus. Insolasi itu berasal dari kata solar, artinya matahari ya. Jadi insolasi itu level intensitas panas yang diterima permukaan bumi. Nah, jadi kalau di gambar ini kan ada matahari ya. Nah, matahari itu menghantarkan gelombang elektromagnetik kan. Nah, gelombang elektromagnetik itu nanti ada macam-macamnya dipecah, ada gelombang yang spektrum pendek, panjang dan lain-lain itu kan nanti akan dibahas di topik lainnya. Nah, gelombang ini sampai ke permukaan bumi tentunya merambat ya lurus ya kalau sifatnya. Nah, kalau misalkan kalian melihat keluar sana ada warnanya misalkan pagi hari merah, kemudian siang hari matahari terik putih. Nah, itu karena pengaruh dari berbagai faktor. Ya, kenapa warna langit kok mataharinya beda-beda ya sinarnya. Nah, kita akan coba lihat seperti apa. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Maaf. Nah, insolasi yang diterima permukaan bumi itu bervariasi disebabkan oleh pengaruh derajat kemiringan, sumbu rotasi bumi, dan eksentrisitas lintasan planet. Kalau kalian belajar hukum Kepler mungkin sudah paham ya ada hukum Kepler 1, 2, dan 3. Lintasan planet, terutama bumi ini, itu kan bentuknya nggak bulat sempurna. Ya, alias dia bentuknya elips itulah ya. Makanya nilai eksentrisitas bumi itu 0,0167. Kalau bulat sempurna maka 0. Nah, ini harus paham konsep ini. Kalian pernah mendengar kata ada aphelion, perihelion ya, titik terjauh bumi, titik terdekat bumi dengan matahari. Nah, itu disebabkan karena eksentrisitas lintasan bumi kita itu elips ya, mendekati elips itulah ya, tidak bulat sempurna, oke? Nah, ini perbandingannya mengenai sumbu rotasi bumi. Nah, insolasi di permukaan bumi kita itu bervariasi karena sumbu rotasi kita tidak tegak ya. Kalau misalkan kalian melihat gambar yang atas yang ini ya. Nah, ini kan kita mungkin berpendapat seringkali sumbu rotasi kita tegak ya, padahal sumbu rotasi bumi itu miring. Ya, miringnya berapa derajat? Kalau berdasarkan garis tegak lurus ini dia tuh miring jadi sekitar ini kan 23,5 ya. Kalau terhadap bidang ekliptika ini berarti segini 66. 66,5 tambah 23,5 kan 90 ya. Segini kan 90 gitu. Nah, jadi kenapa ada variasi musim yang banyak di dunia? Itu disebabkan karena sumbu rotasi bumi kita miring ya. Nah, coba kita lihat. Ini ya. Nah, ini sumbu rotasi bumi kita tuh miring seperti ini. 23,5. Ya, kalau segini berarti full kan 90 derajat. Nah, inilah yang menyebabkan nanti ada bagian bumi yang menghadap matahari, ada yang enggak ya. Jadi nanti saling bergantian gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebaran radiasi matahari di bumi ini sebarannya itu tidak semua energi masuk diterima oleh bumi ya. Jadinya ada yang macam-macam, ada yang dikembalikan lagi, ada yang hilang, ada yang dipantulkan dan lainnya. Ya, ini kalau berdasarkan kalau nggak salah hukum Bell atau apa ya di fisika itu. Namanya lupa saya. Jadi ini hanya 51,6% yang diserap oleh bumi. Sisanya ada yang dipantulkan lagi ya. Ini awan ya, ada yang oleh atmosfer lagi 6% ya. Oleh permukaan bumi 4% dipantulkan, diserap oleh awan 19%. Jadi dari 100% tuh nggak semua ya. Gitu. Jadi ada variasinya. Nah, silakan dibaca ini dipahami seperti apa ya ininya persentasenya. Siapa tahu nanti ada.
Nah, ini gerak semu tahunan matahari ini yang banyak sekali anak-anak mungkin susah untuk memahaminya ya, dan gimana caranya. Ya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa insolasi permukaan bumi itu matahari itu dipengaruhi oleh letak lintang ya, dan kemiringan sumbu putar rotasi ya. Makanya terbentuklah gerak semu tahunan ini. Jadi matahari itu seolah-olah dia hanya bergerak di garis balik utara, ini kan Tropic of Cancer ya. Kalau yang garis balik selatan Tropic of Capricorn namanya. Itu. Nah, ini dari bulan Juni matahari kan tepat ada di garis balik utara. Maka di Eropa ya, di belahan bumi utara musim ini kan summer ya, panas. Kalau yang di bawahnya di sini musim dingin ya, di pasangan kan panas dingin. Kemudian lanjut ya ke September ini equinox ya. Equinox itu ekuator ya. Jadi matahari tepat ada di ekuator itu 2 kali ya, September dan Maret. Nah, di sini berarti yang di atas belahan bumi utara musim dari panas ke gugur ya, yang selatan semi ya, dingin ke semi gitu. Jadi terus maju September, kemudian di 22 Desember matahari berada posisinya tepat di garis lintang balik selatan. Maka di Eropa itu kan musim salju dingin ya. Kenapa Natal di Eropa identik dengan salju? Karena posisi matahari ada di bawah. Jadi kalau yang Natal di bawah itu di Argentina misalkan atau Afrika Selatan ya musim panas ya gitu, nggak ada salju seperti itu. Nanti balik lagi ke atas ya, kemudian Maret terus sampai lagi Juni. Jadi seperti itulah gerak semu tahunan matahari kita. Jadi kalau di Indonesia itu dia 12 jam siang, 12 jam malam stabil insolasinya ya. Tapi kalau di negara lain yang di lintang subtropik atau yang kutub itu kalau musim panas ya siangnya lebih lama ya, kalau yang musim dingin ya malamnya lebih lama gitu. Oke, ini sudah, kita lanjut lagi. Nah, seperti ini perputaran rotasi dan revolusi bumi kita. Kamu harus paham, misalkan pernah ada soal ada kayak gini, kemudian ditanya ini X ya, ini Y, ini Z. Misalkan di posisi Z ini Eropa sedang musim apa. Nah, kamu harus tahu ini kan ini posisi yang menghadap matahari yang mana gitu. Berarti belahan bumi mana dan kamu tentukan musimnya gitu. Ya, ini kan Desember solstice, jadi ketika Desember ya, ini berarti di belahan bumi utara sedang musim apa. Ya. Nah, ini yang menghadap matahari yang mana? Ya kan? Ini kan yang selatan ya. Berarti yang utara musim dingin seperti itu. Nah, jadi pahami mengenai gerak semu tahunan ini. Ya. Ini lihat posisi, makanya ada kutub. Kutub itu kan bergantian ya, ada yang menghadap matahari, ada yang enggak. Karena gerak si matahari itu kan sinar itu bergerak lurus ya. Makanya ini ketika Desember ini kan kutub tidak menerima matahari. Makanya gelap terus. Tapi kalau yang di selatan, kutub selatan ini ada matahari semata horizon ya, nanti saya akan jelasin. Jadi tidak full tapi 6 bulan siang. Nah, nih. Kemudian faktor kelengkungan bumi di sini mempengaruhi juga terhadap sebaran radiasi panas. Ya. Nah, karena faktor kelengkungan bumi, maka area yang menerima panas matahari itu akan bervariasi sesuai dengan posisi bumi ya, dan gerak semu tahunan yang tadi, yang matahari ini ya, sorry. Jadi misalkan coba lihat gambar yang di bawah. Lihat ini kalau misalkan matahari kan direct lurus ya. Ketika sampai di lintang atas, lintang tinggi, maka area yang terkena kan lebih luas, maka sebarannya lebih banyak. Maka intensitas panasnya lebih berkurang. Sementara kalau yang daerah ekuator ini ya, small surface area, dia itu lebih sempit area jatuhnya sinar matahari, makanya panasnya maksimum gitu ya, tegak lurus. Jadi ini areanya lebih lebar, tapi lebih sempit, makanya lebih panas. Gitu. Kamu bisa aja misalkan kalau coba pakai senter, kamu miringkan atau tegak luruskan kan beda ya. Bulatan lingkaran sinarnya itu sama prinsipnya seperti ini. Nah, jadi semakin dia itu jauh ini kan jaraknya, maka dia semakin lebar ya areanya yang tercover sinar, maka distribusi panas semakin lebih merata, jadi lebih berkurang suhunya gitu. Oke. Nah, ini sinar matahari yang mengenai bumi pada garis lintang lebih tinggi harus menyebar ke area permukaan yang lebih besar daripada mencapai khatulistiwa tadi ya, maksudnya yang ini. Ya, yang tadi itu kan. Nah, kemudian dampaknya akan menurunkan jumlah
insolasi per kilometer persegi di garis lintang yang lebih utara dan selatan. Ya. Selain itu, karena insolasi mengenai atmosfer pada sudut yang lebih besar di garis lintang lebih utara dan selatan, maka ia akan memiliki lebih banyak atmosfer untuk dilalui. Meskipun atmosfer bawah di troposfer lebih tebal di ekuator dibandingkan di wilayah kutub. Jadi ini atmosfer yang dilaluinya lebih panjang gitu ya, sehingga banyak ininya hambatan gitu mungkin ya. Oke, kemudian ini saya hapus, sorry. Lanjut lagi. Nah, ini contoh penampakan bagaimana posisi matahari ketika bersinar atau terbit di kutub gitu ya. Ini kalau gambar yang sebelah kiri ini berarti yang menghadap matahari adalah kutub selatan ya. Karena ini kan ini kutub utara ya. Kamu kalau berdiri di sini kan nggak kelihatan. Ya, arah pandangan kan ke atas itu ya. Nah, jadi ini pada saat berada di selatan ini posisinya. Jadi matahari cuma sampai horizon mata kita. Karena sinar mataharinya itu kan nggak sampai ke kepala gitu ya. Jadi maksud dari letak lintang mempengaruhi dari insolasi seperti ini. Nanti akan gantian ya, kadang yang malam terusnya kutub selatan, kutub utara ya, sesuai dengan posisi gerak semu tahunan matahari tadi ya. Yang menghadap ke matahari yang mana dulu, yang selatan atau yang utara, tergantung bulannya kan. Silakan dipahami yang urutan gerak semu tahunan tadi ya. Jadi seperti itu maksud dari insolasi permukaan bumi ya, insolasi matahari. Derajat level panas yang diterima oleh permukaan bumi. Faktornya tadi letak lintang ya, kemudian ada sudut datang matahari ya, kemudian ada sebetulnya permukaan bumi juga mempengaruhi ya. Kalau yang banyak tumbuh-tumbuhan berarti akan terserap ya panasnya, maka lebih rendah nanti suhunya ya, dibandingkan yang kayak gurun pasir kan dia cepat menyerap panas dan melepas panas ya, makanya sangat terik sekali ketika siang hari di gurun pasir. Karena sifat dari daratan itu sendiri tidak ada tumbuh-tumbuhan kan, jadi full pasir semua, dia cepat diserap. Makanya panasnya maksimum gitu. Oke, itu dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada yang ditangkap sedikit ya, lumayan tuh. Nanti kita lanjut lagi. Silakan di-subscribe aja. Jangan lupa kunjungi juga blog gurugeografi.id kalau mau lihat contoh pembahasan via tulisan ya, karena udah lebih banyak di blog, karena kalau di video masih sedikit. Silakan dicek di deskripsi, link-linknya dibuka ya, dicicil dari sekarang ya, supaya bank tabungan materi kamu banyak menjelang OSN nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.